dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah para pemirsa KMTV dan juga generasi Rohani dimanapun antum dan antuna berada. Untuk kesempatan hari ini kita kembali dimudahkan berjumpa di program Diktat Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat dan juga rahmat kepada kita bersama di kesempatan hari ini, dan salawat beserta salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan, satu-satunya manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan dan utus ke permukaan bumi sebagai pembawa risalah kita. Kita bermohon juga salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, dan juga kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Di pertemuan kali ini di episode ke-91, alhamdulillah guru-guru kita sudah bersama kita untuk hari ini, dan kita akan membahas sebuah judul yaitu Beginilah Seharusnya Kita. Seperti apa dan bagaimana nanti insya Allah selama lebih kurang 1 jam ke depan kita akan berbincang bersama guru kita, masing-masing kita akan dengarkan penjelasan dari beliau. Dan seperti biasa nanti di sesi akhir jika waktu memungkinkan, antum bisa mengirimkan pertanyaan di pesan singkat melalui WhatsApp di 082174909911. Baik, kita sapa dulu guru kita yang sudah hadir untuk hari ini bersama kita. Ada guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Ustaz ya. Sabahun nur Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah. Kemudian ada guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah bekhair. Dan juga ada guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah bekhair. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala dan juga keluarga. Dan kita bermohon juga untuk seluruh kaum muslimin dan pemirsa ataupun yang mendengarkan kita melalui 91,1 FM Radio Robani, Merajut Ilmu dan Peradaban, senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi pemirsa dan juga pendengar, kita akan langsung saja mendengarkan bahasan kita untuk hari ini. Seperti biasa, kita mohon kesediaan guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada ahsa kulla syai'in adada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa nabiyul mujtaba sallallahu alaihi wa ala ali baiti sadati syurafa ahli sidqi wal wafa wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa'il awfa, amma ba'd. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jal haqqat taqwa wa muraqabatihi fis sirri wan najwa, fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa, fastamsiku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kembali melalui program Diktat ini kita bisa bersama di pagi duha ini. Mudah-mudahan doa Nabi untuk umatnya menyertai kita. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Alhamdulillah, kembali kita juga bersua bersama para afadil akarim minal masyayikh, bersama tuan-tuan guru kita yang mulia,
dengan para ikhwah dan akhwat, para abah dan ummahat, khususnya tuan guru kita pada hari ini yang hadir di studio, Dr. Kiai Haji Hadiatul Ismail LCMA dan Abuya Dr. Haji Helmi Basri LCMA, dan saudara kita yang senantiasa setia menemani di kegiatan ini, Al-Akh Al-Fadhil Reynaldi Amran hafizahullah, dan segenap ikhwah yang bertugas di studio KMTV dan Rabbani 91,1 FM dan media-media lain yang ikut bekerja sama menebar kebaikan ini. Semoga semuanya dalam kebaikan, dalam keadaan hati bersyukur, dalam keadaan badan yang sehat walafiat, keluarga yang diberkahi, umur yang panjang bermanfaat, serta ilmu yang diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, tema yang diangkat beginilah seharusnya kita. Tapi kalau begitu berarti kita harus punya sesuatu yang misali, sesuatu yang harus dipedomani, yang diteladani. Apa yang maksud? Barangkali dengan lewatnya atau masuknya pertengahan bulan Sya'ban, berarti Ramadan semakin dekat di mata dan di hati dengan penuh harapan. Bagaimana tidak, bulan yang merupakan sayyidus syuhur, bulan yang di dalamnya penuh dengan rahmat min Rabbil Alamin, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya dan pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Para syaitan Allah belenggu sehingga tidak sampai dan mampu mengganggu, memperdaya orang-orang beriman seperti di hari-hari atau di bulan-bulan biasa. Subhanallah, cahaya Al-Quran menerangi, petunjuk sunnah diikuti, dan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala terang benderang dengan berbagai kegiatan, mulai daripada salat fardu berjamaah sampai ditutup dengan salat sunnah tarawih bersama-sama. Semuanya menghadap kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, mengharap mudah-mudahan bagian dari yang mereka diterima dan mencapai titel yang tinggi, yaitu at-taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa seperti mana dulu telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. At-taqwa adalah martabat termulia, martabat tertinggi, dan dengannya pintu-pintu surga dibuka. Surga Allah ciptakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa, dan puasa adalah jalan menuju ketakwaan itu. Dan puasa adalah sedekat-dekat jalan dan cara untuk menggapai nilai takwa yang Allah sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu adalah yang paling bertakwa di antaramu. Dengan sebanyak jenis manusia, warna kulit, dan bahasa, ada beragam adat istiadat dan budaya, itu tidak membuat orang lebih baik dan lebih tinggi kecuali dengan ketakwaan. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li a'jamiyyin ala arabi wala li abyad ala aswad wala li aswad ala abyad illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan orang putih di atas orang hitam, atau orang hitam di atas orang putih, orang Arab di atas orang Ajam, atau orang Ajam di atas orang Arab, illa bittaqwa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi ibarat tamu ini adalah tamu yang sangat dinanti-nantikan. Ibarat tamu, dia adalah tamu yang sama kan bawa banyak harapan.
yang harus dimuliakan. Nah, bagaimana seharusnya kita menyambut kedatangannya? Ma'asyal kiram dirahmati Allah, kadang-kadang karena kita abai dan lalai, orang kadang menyambut dengan sambutan yang tidak menyenangkan, bahkan justru membuat yang disambut tidak berkesan. Oleh sebab itu, orang yang tahu dan orang yang ingin sukses, ingin selamat, ingin mendapat apa yang diharap, tentu akan bertanya apa yang disukai oleh sang tamu, apa yang diinginkannya dari kita. Apakah hanya sekedar euforia dan bergembira, membuat perayaan-perayaan dan perhelatan, atau membuat acara-acara dan peringatan, ataukah ada hal-hal yang luput dari perhatian kita, padahal dia adalah sangat sensitif dan sangat-sangat prinsip dalam menyambut kedatangan tamu yang mulia ini. Oleh itu, tentu kita perlu belajar kepada para pendahulu yang telah sukses, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan dibuktikan secara fakta dan sejarah bahwa mereka adalah orang-orang yang benar-benar berkesan dan diterima dalam menyambut bulan Ramadan. Kita sering mendengar as-salafus salih ketika menyambut bulan Ramadan, dimulai dari Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, mereka menyambutnya dengan cara yang pasti diketahui dan pasti diajarkan dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Al-Mu'alla ibn Fadl, kanu yad'una Allah 6 ashhur ayyuballighahum Ramadan. Mereka 6 bulan lamanya berdoa semoga disampaikan ke bulan Ramadan. Wa yad'una Allah 6 ashhur ayyataqabbalallahu minhum Ramadan. Dan 6 bulan pula mereka berdoa supaya Allah menerima bulan Ramadan itu dari mereka. Subhanallah, 6 bulan berdoa ingin sampai ke bulan Ramadan, dan 6 bulan berdoa pula semoga diterima. Itu artinya sepanjang tahun hati mereka diisi dengan bulan Ramadan. Itulah sebabnya mungkin lahir sebuah pernyataan ahli ibadah yang akhirnya juga dianggap sebagai hadis, tapi dia adalah hadis palsu kalau dinisbatkan ke Nabi alaihi salatu wassalam. Lau alimal ibadu ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Andainya hamba-hamba ini tahu bahwa apa yang Allah siapkan di bulan Ramadan, pasti mereka berharap sepanjang tahun adalah bulan Ramadan. Dan ini praktik mereka. 6 bulan mereka berbicara atau berdoa tentang Ramadan. 6 bulan lagi juga tentang Ramadan. Berarti sepanjang tahun atau menjadi selalu mengelayuti pikiran mereka, perasaan mereka adalah Ramadan. Itulah as-salafus salih. Ma'asyara kiram dirahmati Allah SWT. Nah, bagaimana mereka menyambutnya? Kita lihat, kalau kita perhatikan di mana mereka menyambutnya dengan pemanasan. Ibarat pertandingan, kan Allah umumkan ayyama ma'dudat, syahrul Ramadan, 1 bulan Ramadan, dan hadiahnya, kejuaraannya adalah taqwa, dan hadiahnya adalah ampunan dosa dan masuk surga. Ampunan dosa dan masuk surga. Dan alhamdulillah, siapa yang ikut dengan serius, insyaallah jadi pemenang. Pemenangnya tidak terbatas dengan 1-2 orang atau 1-2-3, tapi seluruh yang ikut dan serius, karena Allah SWT akan mendapatkan kejuaraan ini. Maka orang-orang yang ingin menang, sebelum melakukan atau sebelum datang masa pertandingan, mereka melakukan pemanasan. Maka dimulai di bulan Rajab
mereka sudah mulai bertanam, sehingga terkenallah bulan Rajab di kalangan as-salaf dengan syahrul al-ghiras, syahrul zara', itu bulan menanam bibit-bibit amal-amal yang akan mereka kerjakan di bulan Ramadan. Apa amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan? Yaitu berpuasa. Sehingga berpuasa di bulan Rajab pun sudah mulai banyak dilakukan. Kemudian yang kedua adalah menahan diri dari segala bentuk dosa dan kezaliman. Karena memang puasa intinya adalah menahan diri daripada segala hal yang merusak, yang menzalimi diri. Maka bahkan dicaci dan dimaki, disumpah serapah dan dihina tidak boleh dibalas di bulan Ramadan. Padahal di luar itu kalau kita dicaci orang boleh dibalas ya. La yuhibbullahu al-jahra minal qawli, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Tapi di bulan Ramadan ini saim, saya sedang puasa. Ma'asyiral kiram, dilatih, ditanam di bulan Rajab. Kemudian di bulan Sya'ban, subhanallah, Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu bertanya ke Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma li la araka tasumu min asy-syuhuri ma tasumu fi Sya'ban?" Bagaimana ya Rasulullah, aku melihat kamu puasa di bulan Sya'ban lebih banyak daripada puasa di bulan-bulan yang lain. Lalu Nabi katakan, "Zaka syahrun yaqulu anhu an-nas wa fihi turfa'ul a'mal wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Dan saya melihat ini adalah bulan yang banyak dilalaikan orang antara Rajab dan Ramadan. Di Rajab mereka sibuk dengan bulan haram, dan Ramadan bersiap untuk berpuasa di bulan yang termulia tersebut. Dan Sya'ban sering dilalaikan orang. Menghidupkan amal di bulan yang dilalaikan pasti dilipat gandakan dan diberikan pahala yang banyak. Kemudian wa fihi turfa'ul amal, dan di bulan Sya'ban itu diangkat amalan-amalan manusia, yaitu dalam laporan tahunan. Kita paham bahwa bila amalan diangkat itu artinya pelaporan berjalan, dan bila pelaporan berjalan alamat pahala akan dicairkan, dan kalau sudah cair pasti ada notifikasi yang datang. Makanya orang-orang yang diterima amalnya akan semacam ada sinyal-sinyal di hati, datang ketenangan dalam diri karena amalannya diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Buktinya apa? Maka semakin dekat Ramadan, maka semakin semangat hatinya dengan penuh harapan untuk mendapatkan keuntungan demi keuntungan, karena dia sudah merasakan bagaimana amalan-amalan yang lalu diproses dan datang notifikasinya dalam diri. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Yang kedua, setelah itu mereka melakukan pemanasan supaya nanti ketika datang awal Ramadan adalah tinggal pembiasaan dan sudah terlatih, ibarat badan sudah terlatih ke kelenturannya, hati juga sudah terbiasa menahan apa yang berat baginya, sehingga dengan puasa banyak di bulan Sya'ban mereka akhirnya menghadapi Ramadan sebagai bukan lagi mulai bercocok tanam, tetapi sebagai hari untuk memanen dan memetik hasil serta keuntungan. Pasti kita kalau sudah menganggap Ramadan sebagai bulan panen, Ramadan sebagai memetik hasil bukan bertanam, pasti semangat akan lebih besar dibanding dengan orang yang baru bercocok tanam. Pasti kalau kita ibarat berkebun ini, waktu panen pasti tidak terasa waktu berlalu, tapi waktu menanam panjang nampaknya tuh. Sering ibarat megang cangkul tuh, tangkai cangkul sering di dagu tuh, kapan selesainya. Tapi kalau sudah panen orang berharap jangan cepat berlalu, jangan cepat selesai, karena keuntungan demi keuntungan masuk ke dalam kantongnya. Buah yang begitu ranum, yang diambil dari pokoknya membuat mereka semakin bersemangat, sehingga tanpa terasa waktu pun berlalu. Ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari. Baru kemarin kita menunggu-nunggu datangnya hilal, sekarang sudah harus hilal Syawal pula dan hari raya. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, bagaimana mereka
melakukan atau menyambut kedatangan Ramadan, yaitu dengan melakukan bersih-bersih hati, yaitu dengan membersihkan hati dari berbagai kotoran. Kalau dari dosa dengan bertaubatun nasuha, dan kalau kesalahan sesama hamba dengan saling mengikhlaskan atau memberikan ini. Di situ isyarat dalam hadis yang disebutkan atau diriwayatkan insyaallah dengan derajat yang hasan dari Abu Umamah, bahwa Nabi SAW mengatakan idza kana lailatul nisfi min Sya'ban ittala Allah ala khalqihi fayaghfiru likulli ahad illa lirajulain musyrikin wa musyahin. Apabila datang malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah memperhatikan para hambanya lalu mengampuni setiap orang kecuali 2 orang. Artinya 2 jenis orang. Yang pertama adalah musyrik, orang yang melakukan kesyirikan. Yang kedua adalah musyahin, orang yang tidak berbaikan dengan saudaranya. Berarti 2 hal ini adalah yang mengotori hati. Syirik mengotori hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berburuk sangka kepadanya, sehingga mengambil sekutu-sekutu untuk berdoa dan berharap kepadanya. Pada Allah SWT tidak membutuhkan itu semua. Berarti kita telah menzaliminya karena hati yang tidak bersih kepadanya. Maka di sini isyarat siapa yang ingin amalannya diangkat dan ampunan diberikan kepadanya, rahmat dicucurkan kepadanya, maka bersihkanlah hatinya dari segala bentuk kesyirikan. Tidak ada doa kecuali langsung kepada Allah. Tidak ada melalui perantara siapapun orangnya. Tidak ada harapan kecuali langsung disampaikan pada Allah. Tidak dikait-kaitkan dengan siapapun hamba-hamba dan makhluk Allah yang juga tidak punya kuasa apa-apa. Yang mencintai hanya kepada Allah SWT, tidak melalui orang-orang lain yang dijadikan sebagai tandingan-tandingan Allah SWT. Selama ini tidak dilakukan, maka tidak akan mendapatkan ampunan. Yang kedua adalah orang yang tidak bersih hatinya kepada para hamba Allah, yaitu senantiasa tidak bersih kepada hamba Allah. Di dalamnya ada hiqd, ada kebencian, di dalamnya ada bugh, ada ketidaksenangan, di dalam ada hasad, iri dan dengki, di dalamnya ada dendam, kesumat. Maka oleh sebab itu orang-orang yang masih ada kotoran dan noda hati dalam dirinya, dia tidak akan menghadapi Ramadan kecuali dengan beban-beban yang berat. Beban-beban yang berat. Dia berada di sisi ingin dosanya diampuni, tapi dia sendiri tidak mau mengampuni. Dari satu sisi dia berharap di malam yang terbaik, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha memaafkan dan suka sifat pemaaf. Dia sendiri tidak suka memaafkan. Bagaimana diharapkan dia dimaafkan? Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT. Maka ketika Allah mengingatkan kita, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun ayaghfirallahu lakum, hendaklah mereka memaafkan, hendaklah mereka menghilangkan bekas-bekas kesalahan itu dalam hatinya. Apakah mereka tidak ingin Allah mengampuni mereka? Dan tahulah kaum muslimin bahwa memang berat mengampuni dan memaafkan, itu berat, tetapi Allah juga tidak menyia-nyiakannya. Maka diberikannya timbangan yang lebih berat bagi orang-orang yang mau memaafkan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan dan memperbaiki hubungan, maka Allah akan memberikannya pahala yang tak terhitung. Ibaratnya adalah seperti cek open check, yaitu cek yang tidak dituliskan angkanya, cek terbuka, berapapun dituliskan begitu dibayarkan. Begitulah Allah SWT janjikan bagi orang yang mau memaafkan. Oleh itu kaum muslimin, berat memaafkan, iya, tapi lebih berat lagi kalau Anda tidak memaafkan. Jadi Anda tidak akan mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan kita tidak diproses. Ketika para malaikat melaporkan amalan kita di Senin dan Khamis, ada yang melaporkan, ya Rabbana inna fulanan bainahu wa baina akhi syahna. Ya Allah, antara si fulan dengan si fulan ada perselisihan
Kata Allah SWT, amhiluhum hatta yastalihah. Tunda proses pelaporan amalnya sampai keduanya berbaikan kembali. Dua abdallahuma, yang paling abdal di antara keduanya, awwaluhuma yabda'u bis-salam. Siapa yang pertama memulaikan salam. Oleh itu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, dan sekarang kita berazam dan berikrar pada Allah SWT, ya Allah, siapapun dari hamba-hambamu yang menzalimi diriku atau mengambil hakku atau benci kepadaku, maka aku berikan dan aku jual ini semuanya kepadamu, dan aku maafkan mereka dari segala kesalahan itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, karena ketahuilah bahwa hati yang menendam, hati yang bermusuhan adalah hati yang berat, hati yang sempit, dan tentu saja hati yang sempit terlalu banyak beban, maka tidak akan bisa menikmati apa yang ada di bulan Ramadan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dan yang ketiga yang tadi sudah diisyaratkan adalah bahwasanya kita ketika menyambut Ramadan ini dengan taubatun nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya, bukan dengan melakukan dosa yang tidak terhitung pula banyaknya. Oleh sebab itu kita tidak temukan as-salafus salih menyambut bulan Ramadan dengan melakukan perhelatan atau perayaan atau peringatan, tetapi justru mereka diperingatkan untuk segera meninggalkan segala bentuk dosa dan kemaksiatan. Maka tidak ada seperti yang sering dilakukan oleh kebanyakan manusia, melakukan peringatan-peringatan yang penuh dosa menjelang datangnya bulan Ramadan. Sebutlah misalnya acara-acara musik, acara-acara yang mencampur baurkan antara laki-laki dan perempuan, kadang-kadang berenang pula, berdua di ateban, ya, yaitu berenang laki-laki dan perempuan, dan itu disahkan oleh orang-orang yang pengambil keputusan, dan ini adalah salah kaprah yang tidak seharusnya kita lakukan, karena tidak lepas dari kemaksiatan atau bid'ah yang menyesatkan, lepas daripada kemaksiatan yang atau bid'ah yang menyesatkan. Oleh sebab itu seharusnya kita kembali kepada bagaimana cara para pendahulu yang telah sukses menyambut kedatangan bulan Ramadan ini. Dan yang keempat adalah mempersiapkan diri dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang tulus, bahwasanya Ramadan ini harus lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya, dan kita tidak tahu apakah ini yang terakhir atau mungkin kita tidak sampai di bulan Ramadan. Maka dimulai dengan niat, karena niatul mu'min khairum min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Bahkan Allah berikan seseorang dengan niat yang baik sesuatu yang belum sempat dia amalkan. Maka dari sekarang mari kita berniat untuk menjadikan Ramadan ini sebagai musim kebaikan yang lebih baik daripada yang pernah kita kerjakan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dan jangan lupa bahwa ilmu adalah penerang, dia adalah petunjuk supaya kita tidak salah dalam melakukan. Karena sesungguhnya amal yang diterima adalah dengan dua syarat: ikhlas karena Allah, kemudian sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan keputusan para pengurus masjid atau penyelenggara acara, tidak, karena mereka tidak bisa memberikan pahala, bahkan mereka sendiri harus diperhitungkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang dilakukan harus berdasarkan ilmu, berdasarkan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bukan hal yang diada-adakan oleh orang dengan berbagai subuhan. Oleh sebab itu laksanakanlah segala rangkaian amalia Ramadan sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para as-salafus salih, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, para tabi'in yang mengikuti dengan baik. Dan oleh sebab itu maka banyaklah belajar tentang sunnah-sunnah Nabi dalam menjalani bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita menghidupkannya seperti yang dihidupkan oleh mereka, dan untuk itu barangkali akan lebih dijabarkan oleh para masyayikh setelah ini bagaimana seharusnya kita menjalani Ramadan, dan barangkali juga Dr. Helmi akan membahas bagaimana seharusnya Ramadan membuktikan kepada kita
dalam perilaku orang-orang yang menjalani Ramadan tersebut. Wabillahi taufiq hidayah. Mohon maaf dan terima kasih. Saya kembalikan pada saudara Quray. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk pendahuluannya di materi kita kesempatan hari ini. Selanjutnya kita akan dengarkan dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA hafizahullah taala. Falyatafaddal mashkur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para masyayikh, para guru kita yang kita muliakan, guru kita Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA dan guru kita Dr. Helmi Basri LCMA. Semoga Allah senantiasa menjaga guru-guru kita, Allah berikan kesehatan, Allah berikan taufik dalam menjalankan dakwah, Allah berkahi harta dan keluarga mereka, serta seluruh ikhwah yang hadir di studio, saudara Ray dan Adnan, dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang mengikuti kajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita dan merahmati kita. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kesempatan yang Allah berikan kepada kita, pintu-pintu kebaikan yang senantiasa Allah mudahkan, yang semoga ini menjadi kebaikan yang tercatat di sisinya. Allah jadikan dalam timbangan hasanat kita di hari kiamat kelak. Kemudian kita tak lupa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak dan juga termasuk orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk minum di telaganya. Betapa banyak orang yang ingin, tapi ada orang-orang yang akan diusir dari sana. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kesempatan itu. Ikhwafillah rahmatullah. Tadi guru kita Dr. Dasman telah menjelaskan panjang lebar dan disertai bagaimana cara menyambut bulan suci Ramadan, yang semoga itu menjadi bekal bagi kita bersama untuk menyambut tamu yang agung itu. Bahwa bulan Ramadan, jika kita bandingkan atau di antara bulan-bulan yang lain, itu ibarat seperti Nabi Yusuf di antara saudara-saudaranya, di mana Nabi Yusuf alaihissalam dengan satu kalimat yang ia katakan, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Allah ampunkan seluruh dosa saudara-saudaranya yang telah menzalimi dia, yang telah menyakiti dia. Nah, dengan ibadah puasa yang kita lakukan, insya Allah, kalau ibadah itu kita lakukan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana seharusnya kita menjalankannya, seperti apa yang telah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat dan generasi awal dari umat ini, maka insya Allah Allah akan berikan kepada kita ampunannya. Allah berikan kepada kita keutamaan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi mengatakan, alaika bis-saum fa inna la idla lahu aw la mithla lahu. Dalam kamu berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu tidak ada ibadah yang menandinginya. Ya, keutamaannya sangat luar biasa, pahalanya sangat tinggi, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menisbatkan bahwa puasa itu kepada dirinya, ya. Dan saya akan memberikan ganjarannya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya ibadah puasa ibadah yang sangat agung. Dia merupakan rukun Islam kita yang mesti kita tunaikan dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itulah ikhwafillah, kita membincangkan bagaimana seharusnya kita. Kalau tadi guru kita telah membahas bagaimana generasi salaf menyambutnya, apa yang mesti kita lakukan di saat datang tamu agung yang mulia itu. Pada kesempatan ini kami akan mencoba untuk menambah dari sisi apa yang seharusnya kita lakukan. Bagaimana mereka menjalani puasa itu,
bagaimana mereka ya mengikuti atau menunaikan ibadah puasa itu dengan semestinya. Ya tentunya ikhwafillah rahimakumullah bahwa ibadah puasa tentu diawali dengan niat. Niat yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa niat itu tempatnya memang adalah di hati kita. Ya, di hati kita di mana seseorang mulai berniat. Kata Nabi SAW, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Jadi kita berniat di malam hari. Jadi saat kita sebelum tidur misalnya, atau di saat kita sudah terbangun dan kita berazam bertekad untuk sahur, nah itu adalah salah satu niat yang insyaallah telah menjadi bukti bahwa kita ingin berpuasa. Nah, berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah boleh bagi kita bila mana setelah fajar, ya kita tidak makan, tidak minum sebelum kita atau sebelum azan, misalnya atau setelah azan kita tidak makan dan minum, maka bila mana kita berkeinginan untuk berpuasa, maka kita boleh melanjutkan hal itu. Seperti mana Nabi SAW lakukan dalam kehidupannya. Namun berbeda dengan puasa Ramadan. Puasa yang mesti kita ya niatkan ya, di malam harinya, dan itu di dalam hati kita. Oleh karenanya ikhwafillah rahimakumullah, ini mesti kita lakukan ya sebelum fajar. Nah, setelah itu tentu kita dalam kehidupan, hal yang pertama yang kita lakukan di dalam beribadah puasa adalah kita bersahur. Ya, sahur itu Nabi menganjurkan kepada kita, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, karena makan sahur itu makan yang berkah, maka kita bersahur. Ya. Dan Nabi SAW telah menyebutkan, ni'ma sahuril mu'min at-tamar. Ya, sebaik-baik sahur bagi orang beriman adalah at-tamar. Nah, ini yang harus kita persiapkan di rumah kita. Alhamdulillah hari ini untuk mendapatkan tamar sangat mudah. Ya, dengan berbagai jenisnya, dengan berbagai bentuknya sudah sangat mudah bagi kita. Maka usahakan ya kurma itu ada di rumah kita, dan kita sempatkan untuk ya makan sahur seperti mana Nabi SAW sampaikan tadi di dalam sabdanya. Maka mukmin bersahur. Pertama adalah niat sebelum kita qabla al-fajar. Yang kedua kita melaksanakan sahur karena perintah Nabi SAW. Nah, waktu sahur ini yang mesti kita juga perhatikan. Ya, waktu sahur itu ya adalah waktu yang singkat antara menjelang azan, antara mabaina al-khamsin al-ayah. Nabi SAW bersahur sampai ada yang mengatakan di antara mengatakan bahwa ini sudah masuk waktu fajar. Artinya bahwa Nabi itu mengakhirkan sahurnya sampai waktu menjelang azan 10 atau 20 menit menjelang azan subuh. Jadi sahur bukan di pertengahan malam, bukan pulang tarawih sahur gitu, bukan. Ya, atau bangun di jam 1 sahur. Tapi sunnahnya adalah mengakhirkan sahur. Sehingga di antara ungkapan para salaf adalah para sahabat Nabi SAW adalah abta'un nasi sahara, mereka yang paling lambat bersahur. Maka sahurlah ya dengan kurma, dengan diakhirkan. Ya, silakan bila ditambah dengan makan makanan yang lain. Nah, hal yang perlu kita cermati ikhwafillah, di waktu sahur ini waktu yang barokah. Waktu sahur ini waktu yang doa mustajab. Doa ya sangat mustajab. Maka oleh karena itu kita sebagai keluarga muslim, keluarga yang menjaga ibadah puasa ini, jangan sampai tergoda. Karena memang di waktu sahur itu pula waktu yang disuguhkan ya seilmiah acara-acara televisi gitu kan, yang sangat mengganggu ya kekhusyuan kita dan kesyahduan kita di dalam menjalankan ibadah sahur. Artinya bahwa saya mengajak diri kami dan kita semua kaum muslimin, jauhkan hal-hal yang seperti itu. Jangan rusak waktu yang indah itu dengan tontonan-tontonan yang sangat tidak layak untuk kita tonton di bulan yang mulia ini. Ya, biasanya channel-channel televisi menghadirkan acara-acara, berbagai macam bentuk acara, sehingga itu merusak kita dan mengganggu kita, tidak konsen di dalam banyak berdoa kepada Allah, banyak memohon kepadanya,
dan bahkan fokus kita akan berubah kepada apa yang disuguhkan melalui tontonan televisi itu. Nah, setelah itu tentunya setelah sahur kita menjalankan ibadah puasa kita. Kita berangkat ke masjid, salat subuh berjamaah, kemudian kita tambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, ketika di siang berpuasa, hendaknya kita menjaga kualitas puasa kita. Puasa bukan hanya sekedar menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai maghrib, tapi kita menjaga ibadah puasa kita. Jangan hilangkan puasa kita, pahala puasa kita dengan berbagai macam kegiatan atau perbuatan atau sikap yang itu akan mengurangi nilai-nilai ibadah puasa kita. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, man lam yada' qawla zuri wal amala bih, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau berbuat dosa masalahnya, atau berkata sesuatu yang tidak pantas untuk dikatakan, apa kata Nabi? Falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh orang yang puasa seperti itu. Tidak butuh orang yang cukup hanya menahan, tidak makan, tidak minum, tapi prakteknya lisan dia tetap menghibah, lisan dia tetap memfitnah, atau dia tidak bisa menahan amarah, atau menonton konten-konten. Hari ini banyak sekali konten-konten konten-konten maksiat, konten-konten maksiat. Hindarkan itu dalam bulan suci Ramadan. Jaga kualitas puasanya. Jangan hanya puasa seperti puasa orang awam, menjalankan puasa dengan hanya menahan makan dan minum, tapi menjaga kualitas puasanya dengan menjaga matanya, dengan menjaga telinganya, dengan menjaga hatinya, dan semuanya. Kita jaga lisannya. Yang kedua, bahwa di hari-hari puasa, di siang puasa, kita menjaga diri di samping menjaga diri dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah lain. Seperti apa? Tilawatil Quran, kita memperbanyak zikir, memperbanyak tasbih, dilengkapi dengan salat duhanya misalnya. Dan kita ketika azan, beberapa menit sebelum azan kita sudah berada di masjid, kita qabliyah, menjelang azan, menjelang salat kita berdoa, kita membaca Al-Quran. Begitu seterusnya. Setelah salat zuhur kita salat ba'diyah dan menambah bacaan Al-Quran kita sampai waktu asar dan sampai waktu maghrib tiba. Nah, hindari di dalam bulan atau hari-hari puasa itu untuk tidur atau istirahat berlebih-lebihan. Tidur pada keadaan yang tidak kita butuhkan, tapi lebih banyak kita untuk tidur daripada kita beribadah. Ini hal-hal yang mesti kita hindari. Ramadan bulan fastabiqul khairat, bulan kita berlomba-lomba, bulan kita saling mengejar kebaikan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bukankah di awal malam Ramadan ada suara yang menyeru, ya baghil khairi aqbil, wahai pecinta kebaikan, masuk, ini bulan kalian, ini adalah waktu kalian, sambut dengan gembira, sambut dengan semangat. Wa ya baghil syarri aqsir, wahai orang-orang yang lakukan maksiat, yang suka hari-harinya melakukan dosa, sudah tinggalkan, ini bukan kalian, ini bukan bulan kalian, ini bukan bulan orang-orang yang mengerjakan keburukan, tapi bulan kemuliaan. Bukankah Ramadan dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah Azza wa Jalla, ditutup pintu-pintu neraka? Makanya kata para ulama, bila mana Ramadan ini tidak semangat ibadah, maka di luar Ramadan akan lebih tidak semangat lagi. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini suasana hati kita terikat dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla sangat mudah. Bila mana di bulan Ramadan kita tidak sungguh-sungguh membaca Al-Quran atau membersamai Al-Quran, maka di luar Ramadan akan lebih sulit lagi. Akan lebih sulit. Dan seluruh ketaatan. Makanya kata para ulama, di bulan Ramadan ini terkumpul kebaikan, tiga kesabaran itu. Kesabaran di dalam menjalankan puasa, kesabaran di dalam meninggalkan hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa kita, dan kesabaran di dalam menghadapi takdir. Oleh karena ikhwafillah, bulan Ramadan bukan untuk berleha-leha, membuang waktu, banyak istirahat, tidur, apalagi memunculkan hadis yang tidurnya orang ibadah adalah puasa. Jangan dipakai ini.
Ya, jangan. Ini bukan bulan untuk tidur-tidur, bukan untuk istirahat banyak, bukan untuk membuang waktu, menghabiskan apalagi di hari Ahad misalnya. Di hari Ahad anak-anak muda seakan dia pergi ke masjid, bawa sarung di pundaknya. Setelah itu cari motor keliling kota. Ya, bahasanya apa? Maksiat subuh ya. Bahasanya nauzubillah. Ya, kemudian nanti mereka berlomba mencari, menghabiskan waktu, melengah-lengah waktu ya. Yang ada di dalam Islam itu melengahkan waktu bagi anak kecil. Itu ada sunnahnya. Dulu di zaman para sahabiat, mereka anak-anak puasa, anak-anak usia 7 tahun sudah diajak untuk berpuasa. Maka Nabi menyuruh untuk melengahkan mereka agar mereka tidak ingat makan dan minum dengan mainan. Ini sudah kepala 50 tahun, apa yang dilengahkan lagi? Tidak ada yang mau dilengahkan puasa, harus sungguh-sungguh berpuasa. Tidak ada. Ya, kalau orang dewasa tidak ada istilahnya melengah puasa, apalagi di sore hari. Habis asar menjelang berbuka itu siap-siap. Ini waktu yang afdal kita untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla menjelang berbuka puasa. Para ummahat, ya, bagi waktu dengan baik. Ya, bagi waktu dengan baik. Jangan habiskan waktu di dapur sampai dari pagi zuhur sampai menjelang berbuka. Mana waktu mengaji? Mana waktu kita bertasbih? Mana waktu kita untuk melakukan kebaikan yang lain? Ya, usahakan menjelang iftar kita sudah siap, kita sudah ready untuk apa? Untuk bersama-sama ajak keluarga. Ini momen keluarga untuk membangun kebersamaan, keakraban. Ya, di hadapan hidangan berbuka puasa kita sama-sama. Kita ajak anak puasa. Kita ajak anak kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu ikhwafillah, bulan Ramadan bulan fastabiqul khairat, untuk kita ya saling menguatkan, mengingatkan antara kita dan pasangan kita dan anak-anak kita. Di mana kita ya bulan ini bukan bulan untuk membuang-buang waktu dengan banyak istirahat, tapi menjaga ibadah kualitas puasa dengan apa? Dengan menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat, serta menabung kebaikan-kebaikan insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah satu hari kita lewati dengan baik maksimal, maka masuklah kita waktu berbuka. Waktu berbuka adalah waktu yang berbeda dengan waktu sahur. Sahur diakhirkan, namun berbuka itu disegerakan. Nah, tapi tentu segeranya itu setelah azan maghrib. Jangan kemudian menyegerakan berbuka sebelum masuk maghrib. Nah, kepada seluruh saya menghimbau kepada seluruh pengurus masjid yang hari ini memakai jam digital itu, tolong diperhatikan, di-set betul jamnya, karena memang jam digital itu terus berubah-berubah ya. Set, lihat, karena memang di sebagian masjid ada yang cepat 2 menit, ada 3 menit, ada yang lambat 2 menit, dan seterusnya. Sesuaikan dengan waktu yang hari ini, sehingga nanti jangan merugikan kaum muslimin. Ya, sudah azan sebelum waktunya. Ini sangat fatal bagi mereka yang berpuasa. Oleh karenanya saya menghimbau kepada seluruh pengurus masjid yang hari ini memakai jam digital sebagai ya melihat waktu tanda masuknya maghrib atau waktu salat, maka perhatikan, set ulang atau dilihat apakah sudah tepat ya waktu salat itu dengan waktu yang ada pada jam itu. Karena ada sebagian orang ketika berbunyi itu tanda maghrib, padahal terkadang lebih cepat 2 menit atau 3 menit. Ini terjadi dalam kehidupan kita. Bapak masjid sudah azan, ini masih lama belum azan, atau ini lambat azan, ini lebih cepat, dan seterusnya. Sehingga ini menjadi hal yang mengganggu. Oleh karenanya kita segerakan berbuka itu seperti Nabi katakan ya, la yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitr. Kita dalam kebaikan selama apa? Selama kita menyegerakan berbuka. Dan para sahabat, mereka orang yang paling lambat bersahur dan orang yang paling cepat di dalam bersahur. Apa yang paling afdal di saat kita berbuka adalah tamar. Karena Nabi SAW yuftir ala rutabat. Pertama rutab, ya cari rutab, simpan di rumahnya, ya sebagai bentuk ittiba kepada Nabi SAW. Kenapa? Nabi bukanya dengan rutab. Fa'ilam yajid fa'ala tamarat. Kalau tidak ada rutab, maka berbuka dengan tamar. Ya, 1
atau 2 atau 3, ya kalau pilih dengan ganjil. Ya itu takjil ya, makanya disebut oleh orang ya hal yang ringan dulu berpuasa. Kalau tidak ada rutab, tidak ada tamar, tidak ada rutab, maka berbuka dengan air. Ini yang paling disunahkan. Berbuka dengan air. Ya, ini yang dianjurkan. Air putih diminum seperti mana Nabi SAW berbuka dengan air putih. Ya. Nah, oleh karena itu ikhwafillah, ini perlu diperhatikan ya untuk supaya bahwa ibadah kita ini betul-betul ala ya apa yang disampaikan, bagaimana semestinya kita hadirkan di keluarga itu rutab. Ya. Ta'jil ya, ini sekedar kita bermakan membatalkan puasa lalu kita salat. Nah, setelah itu ya baru kita makan lagi. Karena kalau dihabiskan semuanya ya sampai Isya belum habis makanan itu kan begitu. Semuanya ada. Orang muslim kan begitu. Kita hari ini kalau masalah makan, dan ini juga hal yang perlu kita lakukan. Persiapan kita ini persiapan ruhi kita, ilmu kita, iman kita. Ya, bukanlah waktu berbuka itu ajang untuk kita melampiaskan seluruh keinginan. Hari ini satu hari nggak makan. Makanya disuruh Nabi kita berlatih di bulan Sa'ban ini berpuasa. Melatih berpuasa agar ketika Ramadan tiba, kita sudah terbiasa dan tidak menjadi hal yang pokok adalah makanan. Ya, kalau kita tidak punya target di dalam Ramadan ini, maka yang menjadi pikiran kita apa buka puasa hari, makanan apa yang kita ingat, ya kan? Makanan apa yang harus kita hidangkan gitu. Itu hal yang terkadang mengganggu gitu. Ya, Nabi SAW orang yang paling sederhana di dalam makan, orang yang paling sederhana di dalam berbuka. Maka ikuti Nabi SAW. Ya, ikuti Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam bab yang seperti ini juga. Sederhana sekali di dalam bab makanan itu. Maka yang diminum adalah air putih kemudian dicampur dengan kurma. Oleh karena itu ikhwafillah, jangan dijadikan waktu berbuka itu adalah seperti orang ingin melampiaskan hari ini tak makan, saya harus makan semuanya. Akibatnya apa? Ya, susah berdiri. Badan ngantuk, badan lelah, mata ngantuk, akhirnya tak berangkat tarawih. Padahal Nabi SAW telah mengatakan, ya, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa dan kemudian mereka qiyam Ramadan ya dengan iman dan ihtisab kepada Allah, maka kemudian dia mendapatkan ampunan ya dari Allah Azza wa Jalla terhadap dosa yang telah lewat. Ahibati fillah, segerakan berbuka, berbukalah dengan rutab, kalau tidak ada dengan tamar, kalau tidak ada dengan air putih. Ya, baru yang lain ya, baru dengan yang lain, kolak pisangnya dengan bubur kacang dan seterusnya, baru dengan yang lainnya. Nah setelah itu apa? Ya kita ya segera untuk salat, kemudian mempersiapkan diri untuk qiyam tarawih. Ya kita salat ya, melaksanakan qiyam tarawih. Nah tarawih ini adalah ibadah yang memang termasuk yang dianjurkan, yang disunnahkan, dan ini adalah ibadah yang sangat menonjol, qiyam. Nah oleh karena itu saya mengimbau diri saya dan kita semua para jemaah kaum muslimin dan muslimat, tarawih ini bukan ajang untuk cepat-cepatan selesai, bukan ajang untuk siapa yang dulu ya selesai. Carilah tempat sholat yang mana kita menikmati, kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sedang bermunajat. Cari tempat sholat yang kita menikmati, ya bacaannya, kemudian tenang rakaatnya, kita nyaman, ya kan? Nah, biasanya setiap Ramadan tuh viral itu video-video kan, ya macam-macam, yang satu Al-Fatihah satu nafasnya, kemudian rakaatnya cuman dengan 23 rakaat, lalu kemudian hanya sekian menit. Ini bukan ini kita cari gitu. Kita sedang ibadah, ya bukan kita mencari siapa yang cepat. Hindarkan sudah hal yang seperti ini. Ini bukan zamannya sudah, ya kan? Dulu memang maksudnya mencopet selesai ustadznya. Dulu itu ditanyakan, kenapa habis itu makan lagi, soalnya cari makan, minum lagi. Nah kita bukan itu. Kita salat, kita berharap Allah terima ibadah kita dan Allah ampunkan. Nah oleh karenanya malam hari kita qiyam, kalau kita tambah malamnya pun dengan qiyam at-tahajud pun ya ini lebih baik dan lebih afdal. Oleh karenanya ikhwafillah, begini seharusnya
ya apa yang secara singkat saya sampaikan, bagaimana kita mempraktekkan puasa itu dengan baik dan benar, dan ditambah dengan infak dan sedekah kita. Karena sesungguhnya di antara hal yang dianjurkan Ramadan adalah puasa, memperbanyak tilawah, kita bersedekah. Makanya subhanallah, ya hal-hal yang seperti ini terlihat jelas di Timur Tengah, khusus di Arab Saudi, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Orang berlomba-lomba mengajak kita untuk apa? Untuk berbuka di tempatnya. Bahkan tak jarang mereka itu berkontainer-kontainer itu, ya, memberikan sedekah kepada orang yang berpuasa, karena pahalanya bukan main, pahalanya luar biasa, ya. Orang yang berpuasa itu didapatkan, orang yang memberikan makan itu mendapatkan pahala orang yang diberi makan. Kalau 1, 10, 20, bahkan 100 orang, betapa banyak pahala yang ia dapatkan. Nah, di sana berlomba-lomba orang ngajak kita untuk berbuka di tempatnya. Nah, bisa kita lakukan itu di tempat kita hari ini. Bisa kita berbagi semampu kita lakukan, karena memang bulan Ramadan ya adalah bulan di mana Nabi SAW menunjukkan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, orang yang paling dermawan, dan kedermawanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu terlihat jelas di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril alaihi salam, itu terlihat bagaimana kedermawanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya perbanyak tilawatul Quran, perbanyak untuk kita bersedekah di bulan Ramadan, memperbanyak ya qiyam di bulan Ramadan, memperbanyak kita menjaga diri di dalam menjalankan ibadah-ibadah Allah Azza wa Jalla. Maka bila mana ini kita lakukan, insya Allah inilah ibadah yang seharusnya semestinya kita kerjakan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan menjadikannya nanti kita termasuk orang-orang ketika berpisah dengan Ramadan, kita termasuk orang-orang yang ya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak kita persiapkan hati kita, ruh kita, maka kita ya lihat euforia masjid begitu ramai di awal Ramadan, tapi semakin ke ujung semakin sepi, berpindah dari tempat yang paling mulia rumah Allah ya keramaiannya ke tempat yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa taala, pasar. Padahal Ramadan di akhirnya itu adalah puncak-puncaknya. Nabi SAW yang memberikan ya contoh keteladanan bagi kita, memutuskan hubungannya dengan dunia 10 hari, dan dia ya di dalam berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita bisa mengikutinya dan bisa menjadikan hidup kita ya sepenuhnya mencintai Rasulullah SAW ya, dan mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam ibadah puasa. Wabillahi taufik, demikian yang bisa Anda sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Untuk lanjutannya kita akan sempurnakan dengan mendengarkan berikutnya dari guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA hafizahullah taala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, para pendengar, para pemirsa dimanapun berada, pantas kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita kembali bisa dipertemukan dengan guru-guru kita, Dr. Dasman, Dr. Hidayatullah, dalam sebuah acara yang kita sebut dengan Diktat. Mudah-mudahan ini adalah waktu yang diberkahi insyaallah, waktu yang bisa membuat iman kita bisa bertambah dan membuat ilmu kita juga bisa bertambah. Ketika kita menambah ilmu, maka tidak boleh hanya berhenti pada sebatas ilmu saja, tapi haruslah hendaknya ilmu itu dituangkan dalam bentuk perbuatan di keseharian kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita kesehatan,
kesempatan, semangat iman untuk tetap memperbanyak amal soleh, apalagi ketika nanti kita dipanjangkan umur kita oleh Allah sampai memasuki bulan Ramadan. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sepantasnya pula kita untuk memperbanyak salawat, memperbanyak salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bukti nyata kecintaan kita kepada Nabi kita yang mulia, Nabi yang harus kita jadikan tauladan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita pula untuk setia berada di atas sunnahnya sampai akhir hayat nanti. Kita berharap mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, sudah banyak hal yang disampaikan oleh dua guru kita terkait dengan begitulah seharusnya kita berhubungan dengan Ramadan. Semua kita tahu bahwa Ramadan itu memang bulan yang berbeda. Ramadan itu sesuatu yang dinanti-nanti, yang dirindukan. Dan sekarang saatnya kita memang detik-detik penantian yang kita rindukan itu. Kalau seandainya kita berikan perumpamaan, umpamanya, andaikan kita sedang menunggu keluarga kita yang sangat kita cintai pulang dari tempat yang jauh setelah lama berpisah, lalu kita tunggu dia di bandara, ada rasa tidak sabar untuk berjumpa dengan dia. Sebentar-sebentar tengok jam, sebentar-sebentar tengok monitor yang di situ, jadwal penerbangan, jam berapa kira-kira nyampe, kapan datangnya ini. Dan kalau seandainya dia sudah terlihat dari jauh, itu akan dipandang terus, karena memang sangat dirindukan. Dan kalau seandainya sudah berjumpa, maka mungkin akan dipeluk, akan dicium. Begitulah ibaratnya. Sekarang kita sedang menunggu-nunggu kedatangan bulan yang mulia yang memang dinanti-nantikan. Cuma perlu juga kita bertanya kepada diri kita masing-masing, benar enggak kita gembira dengan datangnya Ramadan? Jujurkah kita dengan kegembiraan itu? Jangan-jangan kita malah enggak mau Ramadan itu datang, karena enggak boleh makan, enggak boleh minum. Biasanya pagi-pagi banyak yang mau dimakan. Nanti kalau sudah datang Ramadan, enggak boleh lagi. Iya tidak. Orang-orang beriman tentu saja sangat mencintainya. Sebagai hamba Allah yang taat, tentu saja benar-benar merindukan kedatangannya Ramadan. Atau mungkin juga banyak yang merindukan. Cuma yang dirindukan apa? Apa yang dirindukan? Suasana sore, jalan-jalan, nanti nyari perbukaan. Atau yang dirindukan suasana subuh yang kayak dokter kita tadi, letakkan sarung di leher, di pundak, kemudian malala kemana-mana. Orang seharusnya baca Quran, tetapi yang dilakukan justru bukan itu. Maka mari sama-sama kita sebagai ayah mungkin perlu mengingatkan anak-anak kita agar mereka tidak terjebak kepada hal-hal yang memang tidak bermanfaat. Nah, tapi kalau benar-benar sebagai orang beriman, yang dirindukannya tentu saja adalah suasana yang ada di dalam Ramadan, yang semuanya itu membimbing dan mengarahkan kita menuju keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini adalah orang-orang yang banyak dosa, dan kita semua adalah mengharapkan agar dosa kita itu diampuni. Maka Ramadan itu adalah
peluang, kesempatan memang untuk diampuni semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kalau sudah diampuni dosa-dosa kita, maka mudah-mudahan dengan demikian kita mendapatkan surga. Itulah sebabnya kalau kita tengok hadis-hadis yang berkaitan dengan Ramadan, itu kecenderungannya memang untuk mendapatkan ampunan itu. Karena ampunan itu syarat untuk mendapatkan surga. Man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu. Siapa yang mengerjakan puasa penuh iman, penuh harap, ghufira lahu, diampuni. Berarti tujuannya untuk diampuni. Nanti ada man qama ramadhana ghufira lahu, diampuni lagi. Ada lagi man qama lailatal qadri ghufira lahu. Pokoknya ujung-ujungnya ghufira. Dalam Al-Qur'an wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Berarti memohon ampun lagi. Jadi semua adalah kaitannya dengan keampunan. Sebab keampunan itu adalah syarat mutlak untuk mendapatkan surga. Tidak mungkin orang yang tidak diampuni Allah lalu masuk ke dalam surganya. Maka dalam ayat dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah untuk menuju ampunan Allah dan surganya. Jadi ampunan dulu, setelah itu baru mendapatkan surga. Ramadan adalah saat di mana kita bermusara'ah, bermusabaqah, bersegera, berlomba-lomba untuk menuju keampunan itu. Tentu saja adalah dengan melaksanakan berbagai macam bentuk amal yang semua itu pasti akan berpengaruh kepada jiwa kita. Alhamdulillah, salah satu dari bentuk nikmat Allah adalah ketika dijadikannya Ramadan itu sebagai bulan istimewa yang berbeda. Karena memang kemuliaan ibadah itu bisa kemuliaan disebabkan oleh masa, ada kemuliaan disebabkan oleh tempat. Ada namanya syaraful makan, ada syaraful zaman. Bahkan ada yang menambahnya dengan syaraful insan. Syaraful insan itu ya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang berbeda dari umat yang lain. Syaraful makan itu kemuliaan tempat. Ada tempat-tempat tertentu yang di situ amalnya menjadi mulia. Umpamanya Masjidil Haram, Masjidin Nabawi. Berada di Masjidil Haram tentu tidak sama dengan masjid-masjid yang lain. Syaraful makan, ada tempat-tempat yang ketika kita sampai di tempat itu, maka amal ibadah akan menjadi berlipat ganda. Cuma bisa saja kita tidak, bisa saja ada orang yang mungkin tidak mendapatkan kemuliaan tempat. Orang tidak bisa sampai ke Masjidil Haram, tidak bisa sampai ke Masjidin Nabawi. Mungkin ada sebagian yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah. Namun ada syarafuz zaman. Kalau syarafuz zaman itu tidak ditentukan oleh tempat, tapi ditentukan oleh masa. Sehingga semua orang bisa berada pada masa yang sama, walaupun pada tempat yang berbeda. Nah, syarafuz zaman itu diantaranya ya adalah Ramadan. Kalau sudah datang zamannya, masanya Ramadan, itu adalah di mana waktu kita semuanya menjadi baik, menjadi berlipat ganda. Amalan kebaikan yang kita lakukan semuanya adalah dinilai sebagai pahala yang mudha'afah, pahala yang berlipat ganda. Dimanapun kita berada, andai kan ada orang yang bisa beribadah dengan mengumpulkan dua kemuliaan itu akan menjadi sangat baik. Maka umrah yang paling afdal adalah umrah dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena bergabung di situ syarafuz zaman dengan syaraful makan, bertemu di situ kemuliaan tempat dan kemuliaan masa. Tempatnya Masjidil Haram, masanya adalah Ramadan. Ini jadi luar biasa nikmat Allah bagi kehidupan kita, dan semua itu tujuannya tentu saja adalah
untuk kebaikan dan untuk keampunan, kebersihan jiwa, kebersihan diri kita sebagai hamba Allah yang memang banyak dosa. Karena itu wajar kita merindukan menanti-nanti kedatangan bulan yang sangat mulia itu. Namun hanya di tangan Allah kepastian itu. Mulailah dari sekarang atau sebelumnya mungkin kita sudah berdoa agar umur kita dipanjangkan sampai masuk bulan Ramadan. Ikhwati fillah, pengaruh Ramadan dalam kehidupan dan dalam diri seorang muslim tentu akan sangat banyak sekali. Dan kita harus paham itu supaya kita bisa seperti itu. Karena kalau kita tidak mengerti ya tentu kita tidak akan sampai ke titik yang diinginkan. Ada nanti bagaimana Ramadan bisa berpengaruh pada jiwa seorang muslim. Dengan selama Ramadan yang dia jalani itu tentu akan berpengaruh sekali kepada semangat ibadah dia. Bagaimana setelah Ramadan memang itu tidak boleh dilepaskan. Karena Ramadan itu bukanlah hanya ibadah sesaat, tetapi ibadah yang harus berkelanjutan. Ketika memang dilebihkan dalam Ramadan, itu bukanlah berarti hanya di bulan itu saja untuk dilaksanakan, tetapi harus diikutkan setelahnya. Sebab yang kita sembah dalam bulan Ramadan itu, dia juga yang kita sembah di luar Ramadan. Maka umpamanya al-irtibat bil Quran umpamanya. Bagaimana ketersambungan kita terus dengan Al-Quran. Kalau dalam bulan Ramadan itu suasananya memang suasana Quran itu, Al-Quran itu kurang itu di masjid-masjid itu. Udah berderet mushaf itu terasa kurang. Karena orang setelah zuhur umpamanya, biasanya setelah zuhur kan mikirnya makan. Sekarang enggak. Nah, karena sudah enggak mikir makan, tentu mikirnya ibadah. Ada Quran, ambil. Ada Quran, ambil. Begitulah keterkaitan dalam bulan Ramadan hati kita dan Al-Quran. Andaikan dalam bulan Ramadan itu keterkaitan kita dengan Al-Quran itu tidak banyak, itu seperti yang dikatakan guru kita tadi, itu di luar Ramadan akan lebih sulit lagi. Ketika semua orang berbondong-bondong untuk ke masjid, masa kita tetap untuk di kedai kopi? Orang semuanya salat tarawih, masa kita tetap main domino? Berarti kan di luar Ramadan akan lebih sulit lagi karena suasananya sudah berbeda. Maka al-irtibat bil ibadat itu memang sebagai pengaruh yang ada pada Ramadan. Dan kapan bisa pengaruh itu muncul? Ya ketika kita mengerti dengan keutamaan-keutamaannya. Kadang dalam hadis kan dikatakan as-siyamu wal Quran, itu saya Al-Quran itu atau as-siyamnya dulu. As-siyam wal Quran yashfa'ani yaumal qiyamah. Al-Quran dan siyam dan puasa itu dua-duanya nanti akan memberikan syafaat pada hari akhir. Itu Quran itu menjadi saksi di hadapan Allah atas kebaikan orang yang membacanya. Apa kata puasa? Ya Rabbi mana'tuhu anit ta'am fasyafi'ni fihi. Saya telah menghalangi dia untuk tidak makan. Gara-gara saya dia tinggalkan makan, dia tidak minum. Fasyafi'ni fihi, maka jadikan saya syafaat bagi dia pada hari ini. Jadi puasa itu bisa berbicara dia. Nah ini tidak perlu kita akal-akalin mana mulutnya puasa itu. Berarti puasa bisa punya sifat kalam juga kan. Ini tidak usah ditanya-tanya yang gitu-gitu. Ini kalau itu yang ditanya nanti ini ndak nih itu jadinya kan ditolak pula nanti puasa bisa bicara. Sebagaimana Mu'tazilah menolak Allah berbicara kan, karena dikiranya setiap yang berbicara itu mesti begini, mesti begini. Ini puasa dia ngomong, bacaan Quran itu ternyata juga mana'tuhu anin naum gitu saja. Aku gara-gara saya nih katanya dia tidak tidur. Gara-gara dia baca Quran, dia tidak
dia tidak tidur, fasyafi'ni fi, maka jadikan saya syafaat. Maka ketika datang bulan Syam dan digabungkan dengan Al-Quran, maka ini dua-duanya menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan ini diantara yang akan memberikan syafaat. Apakah bacaan Quran memberi syafaat itu hanya bacaan dalam Ramadan? Tidak. Di luar Ramadan kalau kita baca Quran, ya berarti bisa untuk menambah peluang-peluang untuk mendapatkan kebaikan dan mendapatkan syafaat. Nah, oleh karena itu ini begitulah seharusnya kita. Dengan datangnya bulan Ramadan, maka dia akan melatih berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan dan ibadah yang harus terus ada, berbekas, tidak boleh lepas setelah Ramadan itu meninggalkan kita. Gitu juga dengan hal-hal yang lain, al-irtibatu bil istighfar, bagaimana senantiasa terikat dan istighfar. Nabi saja dikatakan dalam sehari beliau itu beristighfar bisa 100 kali. Nabi, coba, orang yang sudah diampuni dosanya, orang yang terpelihara dari dosa, tapi justru dia beristighfar 100 kali dalam sehari. Apakah hanya dalam Ramadan saja? Enggak. Ramadan tentu akan menjadi lebih lagi, karena memang itu detik-detik waktu semuanya adalah untuk memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jugalah sebabnya disediakan kesempatan-kesempatan atau kita dipaksa untuk berada di waktu yang paling tepat untuk beristighfar itu. Mungkin aja ada orang yang setahun tidak pernah berada di waktu sahur, kecuali dalam Ramadan. Nah, karena Ramadan itu kan dipaksa kita bangun kan, karena ada makannya. Tapi harus dipahami di sini bahwa ibadah saat sahur itu bukan makan aja. Makan itu juga, coba makan waktu sahur saja bisa menjadi berpahala, coba. Karena rahimallahu al-mutasahhirin, Allah merahmati orang-orang yang bersahur. Nah, tetapi jangan habiskan waktu hanya untuk makan dan minum saja. Itulah yang ada pada ayat tadi, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Berarti di antara ibadah yang paling tepat untuk dilakukan saat kita di waktu sahur adalah beristighfar. Itu di sepertiga malam terakhir, pada bagian akhirnya itu yang sangat tepat untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita di bulan Ramadan, kita berada di waktu itu. Mungkin saja di luar Ramadan, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak ada bangun-bangun, kecuali saat azan umpamanya. Ada orang yang begadang, lambat tidur, lalu bangunnya saat azan. Berarti kan lewat waktu sahur. Tapi dalam Ramadan, kita dipaksa agar berada pada waktu yang baik itu. Nah, tinggal lagi kita, apakah kita mengerti bahwa kita berada pada waktu yang terbaik itu atau tidak. Kalau memang kita sudah mengerti, tentu kita akan mengamalkan untuk melakukan ibadah-ibadah sebaik mungkin. Ada al-irtibat bid-doa. Bagaimana kita harus selalu terkait jiwa kita dengan doa. Ramadan itu juga syahrul doa. Ramadan itu adalah bulan doa. Bahkan salah satu dari doa yang mustajabah itu yang puasa tadi. Ada tiga doa yang tidak ditolak, seperti doa orang musafir, doa orang yang terzalimi, dan doa orang yang sedang berpuasa. Oleh karena itulah, kalau memang doa orang yang sedang berpuasa itu doa yang didengarkan dan dikabulkan oleh Allah, maka berapa lama kita berpuasa itu? Semakin ke ujung semakin baik. Maka yang paling tepat adalah pada akhirnya. Karena Ibnul Qayyim al-Jauziyah juga itu pernah memberikan gambaran yang waktu-waktu yang terbaik itu selalu ada pada bagian akhir. Umpama semalam, kapan yang paling terbaik? Itu bagian akhir dari malam.
siang kapan terbaik? Itu bagian akhirnya juga. Maka Ramadan pada bagian akhirnya menjelang berbuka itu justru adalah saat-saat di mana yang terbaik. Cuma ya seperti tadi itu, kita sering kalah oleh keadaan. Itu banyak kali yang membuat pikiran kita berpindah kepada hal yang lain. Ngabuburit kah namanya? Apa namanya? Ngabuburit itu kan melengah-lengah kan kayak tadi itu kan, pergilah mana-mana dulu. Pas nanti menjelang buka nyampe di rumah, itu kan hal-hal yang memang sangat melalaikan. Maka bagian akhir itu pula yang baik. Ramadan sendiri dari secara keseluruhan kapan yang paling baiknya? Kan bagian akhir juga. Karena akhir itu memang saat menentukan. Ini perumpamaan yang dahsyat dari guru kita, ibarat pacu kuda gitu ya. Kalau sudah sampai pada bagian akhir, itu kuda itu tidak ada lagi cerita itu. Pasti akan mengerahkan semua kekuatannya. Karena ini finish ini paling menentukan. Nah maka ketika dikatakan sebagai syahrul doa, maka kita juga harus al-irtibat bid-doa, dan ini adalah tauhid yang paling tepat untuk membuktikan akidah kita kepada Allah. Maka doa itu adalah inti dari ibadah. Doa huwal ibadah, atau doa mukhul ibadah. Doa itulah intisari dari ibadah. Nah ketika kita selalu terikat dengan Allah dalam doa-doa kita, itu kita sedang menunjukkan kelemahan kita. Itulah sebabnya kita tidak boleh meminta kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah, karena kita sedang menghinakan diri kita kepada Dia yang sama hinanya dengan kita. Meminta kepada paranormal, dukun, kuburan, orang-orang keramat yang dianggap keramat, padahal tidak ada tuh orang keramat itu yang sudah mati. Dia sama hinanya dengan kita. Kan sama-sama manusia, sama-sama banyak dosa. Apakah orang keramat itu tidak ada dosanya? Banyak. Semua kita punya dosa yang sangat banyak. Maka kita hanya pantas untuk menghinakan diri kita kepada yang maha mulia, yang maha dalam segala-galanya, itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwati fillah, memang akan banyak sekali nanti pengaruh ibadah Ramadan, baik pada jiwa kita, pada pemikiran kita, pada emosi kita. Ramadan akan sangat berpengaruh supaya emosi kita terkendali. Maka hadis yang disampaikan guru kita tadi, kalau ada orang yang ngajak untuk berkelahi, ngajak untuk berantam, kul inni sha'im, saya sedang puasa, jangan ajak-ajak saya. Tapi jangan pula dikasih alasnya, kalau mau juga nanti habis buka. Kalau mau juga nanti habis buka, itu enggak, karena ketika di puasanya ditolak harus berpengaruh pada jiwanya, sampai setelah puasa pun dia akan tetap terkendali emosinya. Kejujuran itu bagian dari bagaimana Ramadan memang membangun kejujuran itu, dan hal-hal yang lain yang sekira tentu akan sangat banyak sekali. Maka pantaslah ibadah puasa itu menjadi salah satu dari ibadah yang sudah ada dari semua nabi sebelumnya. Karena itu sangat berpengaruh untuk membentuk pribadi, sehingga kewajiban puasa bukan hanya pada umat Nabi Muhammad SAW saja, tapi kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Ketika ia dijadikan sebagai rukun dalam beragama, ternyata memang semua rukun agama kita itu sesuatu yang sudah ada dari yang sebelumnya. Karena itulah yang paling tepat untuk membangun jiwa, membentuk pribadi seorang muslim yang menjadikan guru atau berguru kepada Ramadan. Maka Ramadan itu sebagai sebuah madrasah, tempat kita belajar yang dengannya kita mendapatkan didikan-didikan yang luar biasa.
Saya kira mungkin ini ya cukup yang saya sampaikan sebagai penambah dari yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita memang bisa kita terapkan. Dan kita berdoa juga mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Ramadan tahun ini dan bisa memaksimalkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jawab satu pertanyaan yang ada di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ada pernyataan dan apakah ini boleh, Ustaz? Ada yang mengatakan bahwa puasa ini terbagi kepada tingkatan 3, Ustaz. Yang pertama, saumul khawas, saumul awam, puasanya orang awam. Yang kedua, saumul khawas, puasanya orang khusus. Dan yang ketiga, saumul khawas bil khawas, puasa orang yang khusus lebih khusus lagi. Apakah kita boleh meyakini ini, Ustadz? Dan apa maksudnya ini? Jazakallahu khairan, Ustadz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Puasa pada asalnya kan memang untuk orang-orang khusus, karena yang dipanggil adalah memang orang-orang hebat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi sebenarnya secara langsung memang sudah tereliminasi yang tidak beriman, karena naik peringkat menjadi yang tertinggi, yaitu la'allakum tattaqun. Jadi yang ikut puasa ini memang para nominator semua. Makanya aneh heran kalau di bulan puasa banyak yang tidak puasa. Kalau diperiksa KTP-nya, tengok agamanya Muslim, berarti memang belum merasa terpanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian juga Nabi katakan man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang puasa Ramadan karena iman, yaitu membenarkan itu adalah perintah Allah dan membenarkan bahwa itu adalah syariat Allah yang harus dikerjakan, wahtisaban, dan berharap hanya kepada Allah balasannya. Kalau terpuji, Allah yang muji. Kalau disanjung, Allah yang nyanjung, bukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang didapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa yang telah lalu. Nah, ini puasa yang pada hakikatnya. Nah, adapun yang dimaksud puasa awam, orang-orang awam, bukan awam ya, awam, kadang-kadang tercampur orang dengan awam dengan awam. Kalau orang awam itu ada dari amma menjadi awamu, yang bertasydid itu adalah mimnya, yaitu masyarakat umum. Tapi kalau awam itu dari amma ya umum, itu beda lagi maknanya. Itu orang-orang yang bertekad keras. Jadi kalau bilang orang awam bukan orang awam. Memang ada nama Zubair bin Awam ya, tapi bukan maknanya orang awam, tidak, orang yang bertekad keras. Jadi orang awam atau puasa orang awam maknanya adalah puasa yang hanya sekedar menahan haus dan lapar. Ya, menahan haus dan lapar, dan tidak diisi dengan hal-hal yang lebih daripada itu. Maka ini disebut oleh sebagian ulama sebagai puasa orang awam. Kemudian ada puasa khawas,
itu puasa orang-orang khusus. Itu bukan hanya sekedar menahan daripada hal-hal yang membatalkan, tetapi ada yang lebih daripada itu. Ini masuk ke khawas. Ada lagi khawasul khawas yang sampai mempuasakan pendengaran dan sebagainya dari segala hal yang ini. Kalau itu yang dimaksud dengan puasa awam, puasa khawas dan khawasul khawas yang tidak keluar dari syariat, maka pembagian ini tidak ada masalah. Ini hanya sekedar istilah yang disebutkan oleh para ulama, dan setahu saya wallahu alam yang pertama mengistilahkan ini adalah Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Kalau ini pemahamannya, insya Allah boleh saja ilmu istilah. Tapi kalau seandainya maknanya lain, artinya ada hal-hal yang menambah dalam syariat, maka tentu saja tidak harus diluruskan. Ini tergantung bagaimana pemahamannya tadi. Apa yang dimaksud dengan istilah ini? Makanya barangkali ini judul penegasan istilah akan disambung nanti pada pertemuan yang akan datang. Barangkali ada tambahan daripada Mas Syekh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ustaz, ada tambahan? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saya kira sudah cukup tadi. Ini hanya sekedar istilah. Yang tidak boleh itu adalah ketika menempatkan istilah itu pada tempat yang berbeda. Umpama begini, bahwa yang khawasul khawas itu hanya orang sufi umpamanya, itu tidak bisa. Itu sudah mulai nanti ada sekat-sekat yang menghalangi orang lain sampai pada khawasul khawas, atau orang yang makomnya hanya ini. Tapi kalau sekadar untuk ini ada sekadar untuk menahan makan saja, itu banyak kita dapatkan istilah-istilah dari yang lain, mungkin dari istilah yang berbeda. Umpama Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu mencoba untuk memberikan penjelasan yang mengarah ke situ. Ada orang berpuasa hanya sekadar tidak makan, tidak minum, hanya batnunnya saja yang berpuasa, perut. Tapi ada boleh istilahkan dengan siyamul jawarih. Siyamul jawarih, puasanya anggota tubuh. Puasanya anggota tubuh, ya berarti anggota tubuhnya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpuasanya telinga, berpuasanya lidah. Lidah dipuasakan dari mengungkapkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, dari fitnah, dari kebohongan. Maka jangan sampai dalam bulan Ramadan tetap saja memfitnah, tetap saja berbohong, tetap saja lidahnya mengatakan hal-hal yang tidak benar. Berarti puasanya, lidahnya tidak sedang berpuasa. Tuh puasa mata, puasa seluruh anggota tubuh. Ini kan sebenarnya mirip ke situ, cuma ya tidak dengan menggunakan istilah yang sama. Nah, oleh karena itu, karena tadi pertanyaannya apakah boleh kita meyakini gitu ya, yang kita yakini itu apanya gitu. Maka jika memang sekadar istilah dan untuk menempatkan perbedaan, dan memang secara fakta bisa berbeda. Ada orang yang tetap saja tidak makan, tidak minum, tetapi hanya sekadar untuk seperti itu. Bahkan Nabi pun menggambarkan kam min apa itu? Ada satu kam min laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa kecuali hanya sekedar menahan lapar dan haus. Berarti dia puasa juga kan? Sahkah puasanya? Ya karena dia tidak makan, tidak minum. Ada syarat rukun yang dilaksanakan, sah, tapi bisa saja pahalanya hilang. Nah, dari situ saja Nabi pun menggambarkan bahwa ada orang yang berpuasa yang mungkin saja sekedar menahan lapar dan haus, dan Allah tidak ada hajat untuk hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi harus lebih dari itu. Dia harus bisa meninggalkan qaulaz zur, perkataan yang di situ ada kebohongan, sumpah palsu dan lain sebagainya. Saya kira itu sudah tambahan. Wallahu subhanahu wa ta'ala.
Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita di kolom komentar. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dan menjadi ilmu untuk kita bersama yang menyimak untuk kesempatan hari ini. Sekedar istilah atau penamaan, insya Allah tidak masalah dengan pemahaman yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita tadi, bukan dengan pemahaman ataupun keyakinan yang berbeda dengan istilah tersebut. Semoga di pekan berikutnya kita akan bersama guru kita kembali, mudah-mudahan dengan tema yang berbeda. Dan semoga apa yang kita dapat untuk hari ini bisa mengupdate keilmuan kita dan lebih mengupgrade amalan kita ke depannya insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis untuk hari ini. Afwan untuk semua salah kata dan gila bicara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara